Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, termasuk proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Di dalam surat Al-Mujadilah sangat populer ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ya. Kata Ibnu Abbas, orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya 700 derajat lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman. Itu kata Ibnu Abbas. Dan jarak antara satu derajat ke derajat berikutnya masiratu khamsimi'ati amin. Ya. Jadi satu derajat ke derajat berikutnya ini ditempuh 500 tahun perjalanan. Bayangkan kalau sampai 700 derajat. Berapa ribu tahun perjalanan jemaah sekalian. Inilah apresiasi Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud itu hanya orang yang belajar saja, orang yang berilmu saja? Ternyata menurut para ulama tidak. Tidak hanya orang yang berilmu. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Hadratus Syekh, ya, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, beliau menjelaskan di dalam kitab itu bahwa yang dimaksud dengan al-ulama, ya, walladzina utul ilma darajat itu adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atau beramal dengan ilmu. Dan itu dibuktikan apa? Dengan besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kemudian apa? Diazab oleh Allah. Dan ini tertuang di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang yang betul-betul takut kepada Allah hanyalah, menggunakan al-hasr di situ, ya. Innama, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu, ulama. Nah, itu jemaah sekalian. Nah, proses mencari ilmu pengetahuan. Nah, ini Allah abadikan bagaimana Nabi Ibrahim dulu berproses untuk mendapatkan Tuhan yang benar. Di dalam surat apa itu? Al-An'am ayat 74 dan seterusnya. Itu banyak sekali. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ayahnya Azar menyembah berhala, maka kemudian apa? Ibrahim, ya, memberitahu kepada Azar bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Saya melihatmu dan kaummu yang menyembah berhala berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Ibrahim dari awal sudah tidak percaya dengan berhala, karena berhala tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oleh karenanya kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sesungguhnya itu siapa. Ini proses Nabi Ibrahim mencari itu Tuhan. Falamma jannal lailu ra'a kaukaba. Ketika malam datang, Nabi Ibrahim melihat apa? Bulan. Melihat bintang-bintang di langit. Kemudian menganggap ini sepertinya Tuhan. Tak lama kemudian bulan terbit, bintangnya hilang. Oh, bintang bukan Tuhan. Tuhan itu adalah bulan. Nah. Kemudian jemaah sekalian, satu malam berlalu, kemudian bulannya hilang karena mataharinya terbit. Oh, ternyata bulan bukan Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah matahari katanya. Dan ini lebih besar katanya. Hada akbar katanya. Tapi ternyata apa jemaah sekalian? Matahari pun tenggelam. Kemudian setelah itu ia mendapatkan bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk bulan dan bintang serta matahari tersebut. Nah, itulah
puncak apa? Kebenaran yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka untuk menjadi bangsa yang maju, kita juga harus menggunakan apa? Akal pikiran kita untuk meneliti, melihat kebenaran, ya, mendapatkan kebenaran. Nah, itu jemaah sekalian. Seperti bangsa Jepang misalnya itu menjadi bangsa yang maju, itu kan berproses mencari Tuhan. Meskipun baru sampai matahari, itu sudah maju kan gitu. Nah, dan sekarang konon sudah banyak yang mu'alaf, akan lebih maju lagi kan begitu. Nah, makanya sekali lagi Islam sangat menghargai apa? Ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan itu didapat dari iqra, dari membaca, dari meriset, baik membaca kitab suci, Quran maupun hadis Nabi, membaca fenomena, membaca fakta-fakta dan seterusnya. Dari situlah kemudian kita mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan kebenaran. Karena fakta-fakta alam itu tidak pernah bertentangan dengan ya dalil-dalil nakli. Tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ustadz, itu yang benar bumi itu bulat atau datar? Ini dari dulu sampai sekarang kok nggak selesai dibahas gitu ya. Yang betul gimana aja mas kalian? Bumi itu bulat atau datar? Bumi itu bulat terasa datar karena lebar luas. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran itu bumi itu lempeng tuh nggak ada gitu ya. Nah. Ya. Dan datar itu tidak harus lempeng. Gitu ya. Nah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, jadi kebebasan untuk belajar, mengajar dan berkarya. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan ada pepatah mengatakan utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Nah, alhamdulillah kita nggak perlu jauh-jauh ke Cina karena Cinanya sudah datang ke Indonesia gitu. Loh banyak loh pengusaha sukses itu karena belajar dari orang-orang Cina. Banyak jemaah sekalian. Nah, saya punya tetangga itu sekarang jadi pedagang sukses. Ternyata dulunya dia bekerja sama Cina katanya. Kenapa? Aspek kerja kerasnya ditiru. Nah, kerja kerasnya ditiru. Nah, itu jemaah sekalian. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية